wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat. Selamat ya, kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Gending. Pada hari ini, saya Bu Retno akan mengajarkan pelajaran matematika kelas 7. Materi bilangan bulat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian banyak mengetahui, yaitu digunakan pada alat pengukur suhu badan, kemudian pada alat pengukur tinggi air pada bendungan, digunakan pada timbangan tempat duduk, dan lain-lainnya. Alat pengukur suhu badan di situ menggunakan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya, bilangan bulat terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif. Istilah lain pada bilangan bulat positif adalah bilangan asli, yaitu bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan 0, kemudian bilangan positif itu adalah bilangan cacah. Bilangan cacah di sini adalah dimulai dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan negatif di sini dimulai dari sebelah kiri dari 0, yaitu mulai dari negatif 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif ditandai dengan tanda negatif seperti pada garis bilangan. Letak bilangan bulat pada garis bilangan, kita lihat anak-anak ya. Pada garis bilangan bulat itu meletakkan angka nolnya, ini posisinya ada di tengah. Kemudian pada sebelah kanan dari 0, ini adalah bilangan positif, yaitu positif 1, positif 2, dan seterusnya. Untuk bilangan negatif, letaknya di sebelah kiri dari 0, yaitu mulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sebelah kanan dari 0 itu ditulis positif 1 dan positif 2. Di sebelah kiri adalah ditulis negatif 1 dan negatif 2. Positif 1 nilainya lebih besar daripada negatif 1. Karena positif 1 letaknya sebelah kanan dari 0. Ditulis positif 1 lebih dari negatif 1. Kita lihat di sini tanda lebih dari. Negatif 2 nilainya lebih kecil dari positif 1. Ditulis negatif 2 kurang dari positif 1. Karena letak bilangan negatif 2 di sebelah kiri dari 0, maka bilangan negatif 2 itu kurang dari positif 1. Bagaimana dengan positif 1 dan positif 2? Bagaimana positif 1 dan positif 2? Positif 1 itu letaknya sebelah kiri dari bilangan positif 2, maka
positif 1 kurang dari positif 2. Besar mana nilai positif 1 dan positif 2? Kalau melihat dari letaknya, maka positif 2 itu lebih besar dari positif 1. Bagaimana letak positif 2 dan negatif 2? Sekarang kita lihat pada garis bilangan. Negatif 2 itu berada pada sebelah kiri dari 0. Sedangkan positif 2 itu berada pada sebelah kanan dari 0. Maka nilai dari bilangan negatif 2 itu kurang dari bilangan positif 2. Bagaimana dengan nilai negatif 2 dibanding dengan nilai negatif 1? Untuk bilangan negatif 2, posisi letaknya ada di sebelah kiri dari 0, di sebelah kiri dari negatif 1, dan negatif 1 letaknya di sebelah kanan dari negatif 2, sehingga negatif 2 nilainya lebih kecil dari negatif 1. Sedangkan negatif 1 karena letaknya sebelah kanan dari negatif 2, maka negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Bagaimana dengan bilangan yang relatif besar dan memuat banyak angka? Contoh kita lihat berikut, yaitu positif 123 dan negatif 1005. Untuk negatif 1005 itu lebih kecil dari positif 123. Mengapa? Di sini bilangannya di atas 1000, sedangkan positif 123 di bawah 1000. Kita melihat tanda negatif 1005. Posisi letak dari 1005 itu di sebelah kiri dari 0, sedangkan positif 123 itu sebelah kanan dari 0. Maka positif 123 itu lebih besar dari 0. Bagaimana dengan bilangan positif 5000 dengan positif 1000? Besar mana negatif 2000 dan positif 100? Kita lihat dari bilangan positif 5000. Positif 5000 itu kalau kita lihat pada garis bilangan itu letaknya di sebelah kanan dari 0. Sama positif 1000 sama-sama letaknya di sebelah kanan dari 0. Bagaimana untuk menentukan 5000 dengan 1000 mana yang lebih besar? Kalian dapat melihat letak dari bilangan 5000. Positif 5000 di situ letaknya di sebelah kanan dari 1000. Sehingga positif 5000 itu lebih besar nilainya daripada positif 1000. Sekarang kita lihat pada bilangan bandingkan negatif 2000 dengan 100. Besar mana negatif 2000 dan positif 100? Kalian sudah lihat pada garis bilangan negatif 2000 itu posisi letaknya ada di sebelah kiri dari 0.
Sedangkan positif 100 itu letaknya di sebelah kanan dari 0. Kalau kita lihat dari posisi letak bilangan tersebut, maka negatif 2000 itu kurang dari positif 100. Sama, positif 100 itu karena letaknya di sebelah kanan dari negatif 2000, sebelah kanan dari 0, maka positif 100 adalah lebih besar dari negatif 2000. Dari contoh-contoh tersebut, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Tentukan mana yang lebih besar, 1203 dengan 989. Kalian lihat dari penyusun angka, yaitu penyusun angkanya untuk 1203 itu 1 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 2 ratusan, 0 puluhan, dan 3 satuan. Sedangkan 989 itu tersusun dari angka 9 itu ratusan, 8 puluhan, 9 satuan. Untuk melihat angka tersebut, kita lihat 989, penyusun angka 900, 8 puluhan, 9 satuan, penyusun angka dari 1203 ada 4, dan 989 itu ada 3. Jadi melihat dari penyusun angka dari 1203 itu ada 4 angka, sedangkan 989 ada 3 angka. Jadi 1203 itu lebih besar dari 989. Bagaimana anak-anak? Udah ngerti belum? Jadi untuk membandingkan bilangan yang relatif besar dan memuat banyak angka, dilihat dari banyaknya penyusun angka. Di sini penyusun angkanya itu misalkan tadi diberi contoh 1203 itu ada 4 penyusun angka, kemudian 989 ada 3 angka. Nah, di situ sudah terlihat angka mana yang lebih besar. Perlu diingat, letak bilangan pada garis bilangan semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Untuk tugas berikutnya, anak-anak, dari pembelajaran tadi, tugas yang saya berikan di sini ada 4, yaitu nomor 1 yang ditanyakan yaitu urutkan bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalian urutkan, ini untuk yang A, yang mana yang terkecil dulu kalian urutkan, yaitu dimulai dari bilangan negatif, 0 dan positif. Silakan kalian urutkan. Untuk yang B, bilangan di sini memakai bilangan angka ratusan, di situ ada puluhan. Silakan kalian
urutkan dari bilangan negatif dulu, kemudian diurutkan sampai bilangan positif yang terbesar. Nomor 2, lengkapilah dengan tanda kurang sama dengan tanda lebih dari. Untuk soal yang nomor 2, untuk yang A di sini negatif 150 itu besar mana dengan angka 0? Nanti tinggal kalian memberikan tanda kurang sama dengan atau lebih besar. Untuk yang B, 20 itu dengan 10. Besar mana 20 dengan 10? Untuk yang C, negatif 4 dan negatif 100. Besar mana negatif 4 dan negatif 100? Untuk yang D, angka 1 di situ besar mana dengan negatif 250. Yang ketiga, letakkan bilangan berikut pada garis bilangan. Jadi kalian untuk yang soal nomor 3 ini membuat garis bilangan, yaitu yang A, yaitu mulai dari bilangan mana yang terkecil, kalian letakkan dulu pada garis bilangan, yaitu bilangan negatif yang paling kecil, kemudian angka 0 dan bilangan positif yang terbesar. Yang B juga sama, silakan kalian tempatkan pada garis bilangan. Di situ bilangan negatif sebelah kiri dari 0, bilangan positif sebelah kanan dari 0. Nomor 4, jika diketahui bilangan bulat positif P dan Q, bilangan P sama dengan A, B, C, D, E 3 dan bilangan Q adalah terbentuk dari bilangan A, B, C, D 1, 4. Jika setiap huruf mewakili satu angka, mana yang besar? Kalian lihat di sini, huruf P itu tersusun dari ada huruf di situ 5 ditambah angka 13, berarti tersusun 6 angka. Sedangkan Q di situ sama, juga tersusun 6 angka. Jika setiap huruf dari A itu diberi angka, perwakilan dari A itu 1 angka, B 1 angka, C 1 angka, D 1 angka, E 1 angka. Kemudian kalian lihat secara keseluruhan, nanti akan terlihat mana angka yang lebih besar. Jelaskan ya, kalian untuk menjelaskan ini yang kamu ketahui, yang soal nomor 4 ini. Tugas ini kalian kerjakan. Nanti setelah minggu keempat kalian bisa mengumpulkan, diletakkan pada map warna merah, dikumpulkan pada guru bidang studi masing-masing, yaitu dikumpulkan pada guru bidang studi matematika. Demikian anak-anak apa yang disampaikan pada materi kali ini. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa pelajari pada buku paket matematika atau buku penunjang matematika yang lain, atau pada media yang lain yang kalian ketahui. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.